Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayani dengan NIM 2465027. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa itu Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan suatu volume dari besarnya data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, yang terjadi dalam bisnis sehari-harinya. Namun, bukan jumlah data yang penting, tindakan atau olahan dengan data itu yang penting. Big data dapat dianalisis demi pemahaman yang mengarah pada keputusan dan gerakan bisnis strategi yang lebih baik. Selanjutnya, karakteristik Big Data. 1. Volume. Organisasi mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, media sosial, dan informasi dari data sensor atau mesin ke mesin. 2. Velocity. Data terproses dengan cepat. Tag, RFID, sensor, dan pengukuran pintar mendorong kebutuhan untuk menghadapi derasnya curahan data secara hampir real time. 3. Variety. Data hadir dalam semua jenis format, dari data terstruktur dan numerik dalam database tradisional hingga dokumen teks tidak terstruktur, email, video, audio, data stock ticker, dan transaksi keuangan. 4. Variety adalah karakteristik Big Data yang menunjukkan tingkat akurasi data. Variety juga berkaitan dengan kualitas, konsistensi, dan kepercayaan data. 5. Value. Big Data adalah nilai atau makna yang terkandung dalam data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Value Big Data merupakan tujuan akhir dari analisis Big Data. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Resturina Septi, NIM 2465026. Materi selanjutnya yaitu apa saja yang menghasilkan Big Data. Salah satu sumber utama Big Data adalah IoT of Things, yaitu bisa diartikan sebagai perangkat yang ada di sekitar kita, yang dapat saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya melalui sebuah jaringan seperti internet. Contohnya, pertama, handphone, mesin ATM, televisi, mesin industri, komputer, drone, kendaraan, mesin kasir. Oke, selanjutnya teknologi Big Data. Yang pertama, Hadoop. Hadoop bukanlah sebuah aplikasi, tetapi merupakan sebuah solusi untuk masalah Big Data. Hadoop bersifat open source. Itu berarti sistem Hadoop bisa dimodifikasi untuk bisa memenuhi kebutuhan Big Data bisnis kita. Menurut Subham Sinha dari Edureka, Hadoop itu sebuah framework yang terdiri dari beberapa bagian dengan tugas yang berbeda-beda. Ada yang bertugas untuk mengumpulkan data, hingga bagian yang bertugas untuk menganalisis data. Selanjutnya, kedua, ada artificial intelligence, atau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan, merupakan teknologi yang memungkinkan untuk melakukan prediksi akan suatu kondisi dan memberikan saran atau insight. Nah, untuk dapat menghasilkan prediksi akan suatu kondisi, teknologi artificial intelligence memerlukan big data untuk diproses sehingga mendapatkan hasil analisis yang lebih akurat. Oke, selanjutnya ketiga, blockchain merupakan metode distribusi data yang terbilang baru. Metode distribusi blockchain ini unik. Sekali data terekam maka tidak akan bisa dimodifikasi ataupun dihapus, sehingga sangat efektif untuk menekan angka fraud pada transaksi. Hal tersebut bisa terjadi karena sifat desentralisasi pada metode distribusi data blockchain. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Fea Marsha dengan NIM 2465240. Materi selanjutnya adalah perkembangan teknologi Big Data. Menurut Hilbert dan Lopez 2011, ada 3 hal utama yang memicu perkembangan Big Data. Marianto B. 2007. 1.
Pesatnya pertambahan kemampuan penyimpanan data telah bertumbuh sangat signifikan. 2. Pesatnya pertambahan kemampuan mesin pemrosesan data seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi hardware, maka kapasitas komputasi pada mesin atau perangkat komputer juga telah meningkat sangat tajam. 3. Ketersediaan data yang melimpah. Perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor di Amerika Serikat memiliki data setidaknya 100 terabyte. Bahkan banyak di antara perusahaan tersebut yang memiliki data dari 1 petabyte. Klasifikasi data. Teknologi Big Data memiliki kemampuan untuk menangani berbagai variasi data. Secara umum ada 2 kelompok data yang harus dikelola, yaitu Marianto B. 2017. 1. Data terstruktur. Kelompok data yang memiliki tipe data, format, dan struktur yang telah terdefinisi. Sumber datanya yang dapat berupa data transaksional, olap data, tradisional RDBMS, file CSV, spreadsheet. 2. Data tidak terstruktur. Kelompok data tekstual dengan format tidak menentu atau tidak memiliki struktur melekat, sehingga untuk menjadikannya data terstruktur membutuhkan usaha, tools, dan waktu yang lebih. Data ini dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi internet seperti data URL, log, media sosial, email, blog, video, dan audio. Selanjutnya akan dibacakan pemateri selanjutnya oleh rekan saya. Materi keempat, yaitu keuntungan dan kekurangan Big Data. Keuntungan pertama, dapat meningkatkan penjualan. Kedua, dapat menjaga relasi dengan pelanggan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menjaga relasi dengan karyawan. Keempat, kemudahan untuk mengakses semua data yang tiba-tiba dibutuhkan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memantau langsung secara keseluruhan terhadap kinerja perusahaan secara real time. Kekurangannya yaitu pertama, pendekatan secara komprehensif untuk penggunaan Big Data. Kedua, pendekatan secara koheren yang harus dilakukan untuk mengelola Big Data. Yang ketiga, cara yang efektif yang digunakan untuk mengelolanya. Dan yang terakhir, yang keempat, tenaga kerja yang baik. Baik, saya pemateri kelima. Perkenalkan, nama saya Waode Febri Larasati dengan NIM 24650242. Manfaat Big Data. 1. Segmentasi audiens, mengenali pelanggan dengan lebih baik, membuat perencanaan yang lebih akurat, memilih data sesuai data kebutuhan, dan lain-lain. 2. Menciptakan transparansi, membuat informasi yang bisa diakses oleh siapa saja, mempublikasikan temuan, dan lain-lain. 3. Membantu mengganti manusia dalam mengambil keputusan, gerbang tol yang buka tutup otomatis, lampu jalan yang menyala saat gelap, mesin ATM yang mengeluarkan uang, dan lain-lain. 4. Mengaktifkan eksperimentasi, memudahkan pencairan sumber data, pengumpulan data jadi lebih akurat, kinerja jadi lebih terperinci, dan lain-lain. 5. Berinovasi modal bisnis, membuat produk dan layanan baru, meningkatkan mutu, menciptakan model bisnis baru, dan lain-lain.